kau pulanglah ke rumah orang tuamu. Mari kuantar sampai di sini dan mulai besok kau harus minta cerai darinya." Ken Endok hanya menyetujui dan ia pun pulang ke rumah orang tuanya. Diantar sampai dekat rumah oleh pemuda itu yang lalu sekali meloncat sudah lenyap dari situ. Kecepatannya bergerak seperti terbang saja, sehingga meyakinkan hati Ken Endok bahwa anak dalam kandungannya memang anak seorang dewa. Siapakah sebenarnya orang muda yang tampan yang mengaku titisan Sang Hyang Brahma tersebut? Tentu saja dia bukan dewa, melainkan manusia biasa. Tentang dia, keturunan atau titisan Sang Hyang Brahma atau titisan Siwa atau Wisnu, siapa yang tahu? Ya, dia bernama Ginantoko, seorang yang masih keponakan dari seorang senopati di Kadipaten Tumapel. Bukan darah adipati atau raja muda, akan tetapi juga termasuk seorang keluarga priayi. Ginantoko ini tinggal di Tumapel dan dia seorang yang memiliki aji kesaktian karena dia seorang murid dari Empu Gandring yang amat sakti dan amat terkenal. Sebenarnya Ginantoko bukan seorang perjaka lagi. Dia sudah mempunyai seorang istri yang pada waktu itu juga sedang mengandung. Mungkin karena istrinya sedang mengandung itulah, maka ketika dia bertemu dengan Ken Endok yang merupakan seorang perawan dusun yang manis, dia tergila-gila dan menggodanya, sehingga dia menghamili gadis itu dengan menyamar sebagai titisan Sang Hyang Brahma. Hal itu dilakukan dengan dua maksud. Yang pertama, agar gadis itu tunduk dan rela menyerahkan diri. Sedangkan yang kedua, agar perbuatannya itu dapat tersembunyi, karena dia pun tidak pernah memperkenalkan dirinya. Kalau saja sampai diketahui orang bahwa dia telah menjinai istri orang, tentu pamannya yang menjadi senopati itu akan marah besar. Memang Ginantoko yang sakti itu dalam usianya yang belum ada 30 tahun memiliki kelemahan yang lazim pada kebanyakan pria, yaitu mata keranjang. Namun karena dia tampan dan sakti, maka banyaklah wanita yang bertekuk lutut menyerahkan diri kepadanya tanpa dia pernah menggunakan pemaksaan. Ginantoko menjadi murid Empu Gandring sejak berusia 10 tahun, dan dia sesungguhnya masih terhitung keponakan Empu Gandring sendiri. Seperti tercatat dalam sejarah, Empu Gandring adalah seorang pembuat keris yang kenamaan di kerajaan Tumapel. Akan tetapi, selain ahli membuat keris,
Beliau juga memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, juga seorang yang sakti mandraguna. Kinantoko mempelajari pembuatan keris sekedarnya saja, akan tetapi lebih tekun mempelajari ilmu kanuragan dan juga aji kesaktian. Karena dia seorang yang mata keranjang, tampan, dan pandai merayu wanita, maka banyak wanita, baik gadis maupun yang sudah bersuami, yang pernah menjadi kekasihnya secara sembunyi-sembunyi. Kalau tidak terpaksa sekali, jarang dia memperkenalkan namanya yang asli. Seperti ketika merayu Ken Endok, dia pun hanya mengatakan bahwa dia adalah titisan Sang Hyang Brahma. Akan tetapi agaknya sudah lazim di dunia ini bahwa seorang pria yang memiliki watak mata keranjang, dia bukan seorang yang pecinta sejati. Dalam arti kata, dia tidak mengenal apa yang dinamakan kesetiaan. Dia mudah bosan dan melupakan yang lama begitu saja ketika dia mendapatkan yang baru. Demikian pula halnya dengan Kinantoko. Dia selalu menghubungi seorang wanita untuk beberapa bulan saja, atau paling lama setelah wanita itu mengandung, dia pun tentu akan meninggalkannya. Apalagi kalau matanya yang berminyak sudah memperoleh seorang calon mangsa baru. Kalau dikaji, memang benar, sifat mata keranjang agaknya memang sudah menjadi bawaan setiap pria di dunia ini, kecuali saya. Hehehehe. Atau bahkan mungkin menjadi pembawaan setiap makhluk jantan di dunia ini yang condong untuk berwatak poligami, yaitu ingin memiliki lebih dari satu kawan hidup, atau ingin memiliki lebih dari satu istri. Hanya saja manusia mengenal cinta atau kesetiaan, dan inilah yang menjadi pengekangnya. Hanya mereka yang tidak mempunyai cinta dan kesetiaan, maka dia akan menjadi liar dan condong oleh sifatnya yang mata keranjang. Dalam hal ini, pria yang bernama Kinantoko tidak sadar bahwa kebiasaannya itu amatlah buruk. Bahkan tidak menjadikannya merasa malu. Sebaliknya, malah dia merasa bangga, merasa seperti seorang Arjuna yang digilai oleh banyak wanita. Betapa tidak, bukankah Sang Arjuna yang di dunia pewayangan dijuluki dengan lelananging jagat atau jantannya dunia? Beliau juga seorang pria mata keranjang dan mempunyai banyak sekali istri ataupun kekasih gelap. Para pemirsa, jahatkah sifat mata keranjang seperti yang dimiliki Kinantoko atau yang dimiliki seorang Arjuna sekalipun? Ini pun tergantung pada diri penilai.
Kalau saja dia berhubungan dengan wanita atas dasar suka sama suka, dan juga wanita itu masih bebas, siapakah yang dapat menyalahkan dia atau wanita itu? Asalkan dia tidak diperkosa, asalkan tidak menggunakan kekerasan dalam memaksa wanita, atau asal tidak menggoda wanita yang sudah bersuami sehingga rumah tangga suami istri itu menjadi hancur. Disinilah letak kesalahan Ginantoko, seperti juga yang sering dilakukan oleh Sang Arjuna. Ginantoko tidak lagi memperhitungkan apakah wanita itu bersuami ataukah tidak. Kalau bertemu seorang wanita yang cantik dan berkenan di hatinya, lalu wanita itu membalas lirikannya, membalas senyumnya, tentu dia merayu wanita itu sampai ia berhasil tidur dalam pelukannya, tanpa mempedulikan apakah wanita itu istri orang ataupun bukan. Dan hal ini tentu saja berakibat panjang. Ginantoko dimusuhi banyak suami yang merasa cemburu. Akan tetapi Ginantoko seorang murid Empu Gandring yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, sehingga ketika melihat Ken Endok hendak dipukul oleh suaminya, dia memang melakukan pengamatan, lalu turun tangan dan memukul roboh suami wanita itu. Dan masih banyak suami-suami terdahulu yang dirobohkannya kalau berani menyerang karena cemburu. Kalau sudah demikian, maka tentu saja petualangan asmaranya itu sudah termasuk jahat dan merugikan orang lain. Pernah Empu Gandring menegur dan memberi nasihat kepada muridnya itu, juga yang merupakan keponakannya itu. Ginantoko, kenapa engkau masih juga belum mau mengubah sifat sepak terjangmu dalam hidup yang penuh dengan penyelewengan itu? Kemarin aku menerima pelaporan Ki Demang Gawangan yang mengabarkan bahwa seorang selirnya kau ganggu. Ginantoko tersenyum menghadap gurunya dan juga merupakan pamannya itu. Paman, kalau selir Demang itu sendiri yang suka kepada saya, lalu melayani hasratnya, bukankah berarti saya telah menolongnya juga? Dan juga berarti saya telah membantu Ki Demang agar selirnya tidak menjadi terluka dan sakit hati, karena Ki Demang sudah tua, tidak mampu lagi melayani hasratnya yang bernyala-nyala. Mau tidak mau, Empu Gandring tersenyum juga. Keponakannya ini memang pandai bicara, dan teringatlah dia akan nasib adiknya, ayah dari Ginantoko, yaitu Empu Krepo. Adiknya itu pun memiliki watak yang sama dengan Ginantoko. Hanya karena adiknya itu tidak setampan Ginantoko, maka banyak wanita yang menolaknya. Sehingga pada suatu hari dia melakukan pemaksaan atas diri seorang wanita, dan akibatnya dia harus menebus dengan nyawa karena
Dia dikeroyok oleh suami dari wanita itu bersama teman-temannya. Jangan begitu Nantoko. Kalau kau lanjutkan, akhirnya kau pun akan terancam bahaya maut. Karena pria mana yang tidak akan merasa sakit hatinya kalau melihat istrinya diganggu pria lain. Musuhmu menjadi bertambah banyak dan engkau tahu diri. Ilmu kedikjayaan itu tidak ada batasnya. Setinggi-tingginya gunung Mahameru masih ada langitnya, dan bintang yang tak terhitung yang jauh lebih tinggi lagi. Sepandai-pandainya orang, tentu akan ada yang lebih pandai lagi. Kinantoko mengerutkan alisnya. Maaf Paman, saya kira mati bukanlah urusan kita. Setiap orang pada akhirnya mesti mati, kalau Yang Maha Kuasa menghendaki. Saya tidak akan mati, biarpun dikeroyok 1000 orang sekalipun. Akan tetapi kalau Sang Yang Siwa sudah menghendaki, biar saya bersembunyi di lubang semut, maut akan datang juga untuk menjemputnya. Ada yang mati dalam perang karena dia prajurit, mati dalam perkelahian karena dia pendekar, dan kalau saya mati karena urusan perempuan yang memang menjadi kesukaan saya, maka saya pun sudah rela. Mendengar bantahan itu, Empu Gandring hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kehendak Sang Yang Widi tidak dapat dirubah oleh siapapun juga. Bagi Kinantoko, ucapan itu dikiranya membenarkan pendapatnya tadi. Padahal maksud Empu Gandring adalah lain. Dia melihat dengan indera keenamnya bahwa pemuda itu akhirnya akan mengalami nasib yang sama seperti mendiang ayahnya. Dia sudah mencoba untuk mengingatkannya, tetapi nasib seseorang bergantung di dalam tangannya sendiri.